Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara yang tenang tiba-tiba bergema, "Aku akan menghadapi Taixing, serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke boneka langit." Adapun Tianzun lainnya, Xiaoyi dan Tianhuo akan bekerja sama untuk menghadapinya, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah kepala paviliun junior Xiaoyan, dia telah keluar dari retret? Teriak semua murid paviliun bintang jatuh saat melihat Xiaoyan muncul. Kamu sudah keluar? Bagaimana dengan Yao Chen? Tanya Feng Zunze dengan kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia masih butuh waktu, kata Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, tatapannya beralih ke Taixing yang berwajah sangat dingin. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, berkali-kali Taixing datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan setan tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku, kakak Xiaoyi dan lainnya akan memblokir Douzun lainnya, kata King Lin. Xiaoyi terkejut saat mendengar itu dan segera melirik King Lin, tidak apa-apa, aku dan Patua Yao bisa menahannya, kata Xiaoyi tersenyum. Mata Xiaoyan juga beralih ke King Lin yang tersenyum padanya. King Lin menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan muda Xiaoyan, kamu bisa yakin, aku bisa memblokirnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar desakan King Lin dan akhirnya sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan King Lin hanya satu bintang Douzun, namun dia memiliki teknik misterius mata ular bunga hijau. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular langit kuno. Xiaoyi juga terkejut saat melihat Xiaoyan benar-benar setuju, namun dia mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Tianzun tanpa alasan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan 11 boneka muncul di langit. Setelah itu matanya beralih ke Feng Zunze, Feng tua, buka saja formasi yang akan segera rusak ini, kata Xiaoyan. Feng Zunze mengangguk, segel di tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan menyebar. Setelah lenyapnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap dan sosok hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan pandangan semua orang. Taixing tersenyum dingin saat dia melihat penghalang cahaya yang perlahan menyebar di langit, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di puncak gunung. Xiaoyan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi, kali ini, aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini, kata Taixing dengan suara dingin yang bergema di langit. Xiaoyan tanpa ekspresi saat mendengar suara dingin itu, tubuhnya perlahan naik ke langit dan melihat ke arah sosok hitam yang tersebar di langit. Tianzun putih dan hitam di langit melirik Taixing dan berbicara dengan lemah. Setan tua, omong kosongmu sama seperti sebelumnya, serang saja dan cepat habisi mereka, kamu telah gagal beberapa kali, jika kamu akhirnya gagal lagi kali ini, kamu jelas lebih tahu apa akibatnya, tidak perlu mengingatkanku, jawab Taixing dengan dingin. Matanya dengan gelap menatap Xiaoyan di langit saat dia berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya, bunuh semua orang paviliun bintang jatuh. Dimengerti, teriak banyak ahli dari sekte jiwa, Douchi yang kuat segera melonjak keluar dari tubuh mereka dan rantai hitam segera ditembakkan. Xiaoyan di langit menatap tajam ke arah Taixing dan para ahli sekte jiwa yang bergegas. Bocah, kali ini, aku pasti akan menangkapmu, aku akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih buruk dari kematian, kata Taixing yang wajahnya dipenuhi dengan kekejaman yang buas saat dia melihat Xiaoyan. Kakinya menginjak udara kosong dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Sementara Taixing menyerang, Tianzun hitam dan putih bertukar tatapan satu sama lain dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan bergegas mendarat dengan douci kuat yang perlahan menyebar menyebabkan energi sekitarnya nampak berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun putih dan hitam berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, boneka langit menyerbu dan menyerang langsung ke arah mereka berdua. Boneka yang bisa melawan bintang 5 Douzun benar-benar langka, serahkan padaku, kata Tianzun hitam terkejut saat melirik boneka langit yang menyerang dengan keras. Baik, sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan olehku, kata Tianzun putih tertawa keras, tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar boneka langit yang bergegas. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika King Lin memblokir ruang di depannya. Pak Tua, aku akan menjadi lawanmu, kata King Lin tersenyum dingin. Tianzun putih terkejut saat melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di hadapannya, matanya dengan acuh tak acuh melihat penampilan King Lin,
Douchi yang kuat segera melonjak dan meluncur ke arah King Lin. King Lin buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dia melihat bahwa orang tua ini telah memberikannya pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam matanya, setelah itu berubah menjadi 3 bunga hijau yang mengelilingi matanya dan berputar perlahan, riak energi iblis yang tidak biasa dengan cepat menyebar. 3 mata ular bunga hijau, gumam Tianzun putih terkejut. Kamu telah menebak dengan benar, kata King Lin tersenyum tipis, cahaya iblis yang tidak biasa di dalam matanya berputar dengan cepat dan membawa tekanan Douchi yang melonjak ke segala arah. Sungguh tak terduga dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya kamu terlalu lemah, kata Tianzun putih tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan sekejap muncul di depan King Lin dengan telapak tangannya yang akan menghantam King Lin. Itu mungkin tidak pasti, jawab King Lin. Pinggangnya memutar dengan lembut dan menghindari telapak tangan Tianzun putih. Melihat King Lin dengan mudah menghindar, rasa dingin muncul di mata Bai Tianzun putih saat dia mendengus dan bergegas keluar. Sementara Tianzun putih dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiaoyan dan Taixing juga bertabrakan dengan keras menyebabkan riak Douchi menakutkan menyapu udara dan mengguncang puncak gunung sekitarnya. Saat ini Xiaoyan sudah maju ke Douzun bintang 2. Menambahkan 3 perubahan misterius, dia sudah mampu bertarung melawan Douzun bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati dengan serangan pihak lain seperti di masa lalu. Taixing juga merasakan perubahan pada Xiaoyan setiap kali dia bertukar pukulan dengannya. Dia merasa terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan Xiaoyan yang mendadak ini. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya setiap kali telapak tangannya menyerang dengan tajam. Serangan Taixing yang tiba-tiba menjadi tajam juga menarik perhatian Xiaoyan, wajahnya menunjukkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya mencapai bintang 4 Douzun setelah menggunakan perubahan MK Misterius, namun dia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan dia tidak perlu lagi takut pada Taixing. 2 sosok melintas secepat kilat di langit, setiap kali mereka berbenturan, suara keras yang mengejutkan akan meledak seperti gelombang badai yang bergema di langit. Pada saat ini, wilayah bintang dipenuhi dengan teriakan pembunuhan yang menyebar di tempat banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul. Meskipun para murid tidak cocok untuk para ahli dari Sekte Jiwa dalam pertandingan 1 lawan 1, namun ketika ratusan murid berkumpul, bahkan para ahli Sekte Jiwa tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, Xiaoyi dan lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Dengan cukup banyak ahli yang telah bergabung dengan Sekte Jiwa, kelompok Feng Zunze hanya bisa mengerahkan semua upaya mereka pada saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari wilayah bintang, mereka adalah beberapa ahli dari dataran tengah yang datang setelah mendengar berita dari mata-mata beberapa faksi. Sekte Jiwa telah menjadi faksi yang sangat kuat di dataran tengah, karena itu setiap tindakan mereka akan menarik perhatian banyak ahli. Sementara banyak ahli di kejauhan mulai berkumpul, beberapa suara percakapan muncul di tempat itu. Kali ini paviliun bintang jatuh mengalami bencana besar karena benar-benar telah membuat masalah dengan Sekte Jiwa, kata seorang lelaki tua yang memiliki hubungan dengan paviliun bintang jatuh. Jika paviliun bintang jatuh dihancurkan, paviliun awan mengalir milikku mungkin akan menggantikannya, kata seorang lelaki tua lainnya tersenyum tipis. Mengingat sedikit kekuatan dari paviliun awan mengalirmu, kemungkinan faksimu akan dimusnahkan sehari setelah kamu menjadi salah satu dari 4 paviliun besar, kata lelaki tua lain mengejek. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencari kematian? Sementara beberapa tempat di kejauhan menjadi keributan, Yao Lao yang terbaring dengan mata terpejam tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan suara retakan dan meledak. Di sisi lain 2 sosok manusia yang dusinya melonjak, bertabrakan dengan keras di langit menyebabkan riak energi keras yang menyapu langit sekitarnya. Ini menyenangkan sekali, seru Xiaoyan yang bertabrakan keras dengan Taixing, meskipun kekuatan yang kuat mengguncang dia sampai mundur beberapa langkah. Sebelumnya dia tidak dapat bertabrakan langsung dengan Taixing dan hanya bisa mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari serangan Taixing. Namun dengan peningkatan kekuatannya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Taixing secara langsung. Sementara itu wajah Taixing menjadi semakin suram, jika dia tidak dapat menyelesaikan Xiaoyan di depan Tianzun hitam dan putih dan banyak ahli dari Sekte Jiwa, dia benar-benar akan kehilangan banyak wajah. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depanku, aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang disia-siakan paviliun bintang jatuh, kata Taixing dengan dingin.
Xiaoyan mengalihkan matanya ke bagian dalam wilayah bintang saat dia mendengar itu. Hatinya sedikit tenggelam saat melihat banyak murid paviliun yang dibantai. Sepertinya aku harus menghabisi setan tua ini secepatnya, pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengalihkan tatapan dengan tajam ke arah Taixing sementara douci keemasan di tubuhnya dengan cepat mengalir ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak udara dan berjalan menuju ke arah Taixing. Senyum buas muncul di wajah Taixing saat melihat itu. Meskipun Xiaoyan sepertinya sedang menampilkan teknik Dou, namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa membuat dia khawatir adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api surgawi. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat apa sebenarnya kekuatan sejati dari Dou Zun Bintang 5, kata Taixing dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dou Qi hitam yang kuat melonjak, akhirnya berubah menjadi pedang besar dengan lapisan kristal hitam yang menutupinya. Taixing dengan kejam menatap Xiaoyan yang berjalan perlahan dan berteriak dengan dingin saat melepaskan gerakan pedang penghancur bintang. Saat teriakan dingin Taixing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang Taixing sebelum berubah menjadi banyak sinar cahaya yang berkumpul di pedang besar. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada pedang besar itu juga menjadi semakin menakutkan. Matilah, teriak Taixing seraya menebaskan pedangnya ke bawah, segera ruang di depannya hancur seketika dan banyak garis retakan spasial muncul saat pedang besar dengan paksa membelah ruang di depan dan dengan keras meluncur ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang kuat yang tiba-tiba muncul di langit segera menarik banyak tatapan dengan ekspresi terkejut. Itu adalah gerakan pamungkas dari Taixing yang jarang dia gunakan sejak dia bergabung dengan Sekte Jiwa. Namun tanpa diduga, Taixing akan menggunakannya di tempat ini. Mata Xiaoyan sedikit beriak di hadapan pedang tajam yang menakutkan dan langkah kakinya juga berhenti. Di saat yang sama, cahaya keemasan di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Melihat Xiaoyan menghentikan langkahnya, Taixing berpikir bahwa Xiaoyan telah diguncang oleh pedangnya dan segera berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk berpikir kabur sekarang. Namun Xiaoyan bertindak seolah dia tidak mendengar Taixing. Tatapannya hanya terfokus pada telapak tangan kanannya saat warna emas di telapak tangannya telah mencapai batasnya sebelum lubang hitam akhirnya muncul dan menyebar dengan cepat. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika pedang besar semakin mendekat di depannya. Anggap saja kehormatanmu bisa mati di bawah pedang penghancur bintang milikku, kata Taixing tersenyum dingin. Xiaoyan nampak tak bergeming saat melihat pedang besar yang semakin cepat, senyum tipis perlahan terangkat di wajahnya ketika dia melihat Taixing tersenyum dingin. Dalam sekejap tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya saat berteriak dengan dingin. Telapak tangan langit. Seketika itu juga lubang hitam dengan cepat meluncur dari telapak tangannya dan dengan keras menghantam cahaya pedang besar. Ketika kedua kekuatan berbenturan, pedang cahaya tampaknya telah ditelan lubang hitam yang bahkan kecepatannya tidak melambat. Hilangnya cahaya pedang menyebabkan Taixing nampak tercengang, dia tiba-tiba pulih saat melihat lubang hitam yang dikenalnya, matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan langit, teknik Dou kelas Tian? Bagaimana bocah ini bisa mendapatkannya? Apakah itu adalah 3 tulang rusuk itu? Pikir Taixing pulih dengan cepat dan segera merasakan penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat lubang hitam yang meluncur ke arahnya dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kamu ingin melarikan diri, kata Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat Taixing melarikan diri. Dia menggerakkan tangannya dan lubang hitam tiba-tiba melebar dengan cepat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap menakutkan segera melonjak keluar dari dalam lubang hitam. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan Taixing segera melambat, dia terkejut saat melihat lubang hitam yang menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini, dia jelas mengerti jika dia tersedot ke dalam lubang hitam kemungkinan dia akan segera mati. Taixing dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar douci yang kuat pada saat kritis di mana kematiannya mendekat. Namun, serangannya itu bahkan tidak menciptakan riak sedikit pun pada lubang hitam menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hatinya. Matilah, teriak Xiaoyan dengan dingin menyebabkan kecepatan penyebaran lubang hitam tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku, teriak Taixing dengan menyedihkan setelah tidak dapat melarikan diri dengan menggunakan semua kemampuannya. Xiaoyan terkejut saat mendengar jeritan Taixing, rasa dingin melonjak di hatinya. Sekte Jiwa sebenarnya masih memiliki Tianzun yang tersembunyi di tempat ini yang bahkan lebih kuat.
Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan, bagaimanapun dia harus membunuh Taixing kali ini. Saat pikiran itu melintas, kecepatan penyebaran lubang hitam tiba-tiba bertambah cepat dan kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan Taixing sampai jiwanya tersebar dengan teriakan kengeriannya yang tajam. Namun sebelum lubang hitam menghantam Taixing, satu suara tiba-tiba bergema di tempat itu, "Dasar sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang kamu miliki untuk menjadi Tianzun dari Sekte Jiwa?" kata Tianzun biru yang tiba-tiba muncul dari celah spasial. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang Taixing dan satu sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan Tianzun biru ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab dan beberapa tetesan hujan kecil yang samar berceceran jatuh dari langit. Perubahan misterius ini segera menarik perhatian Xiaoyan, dengan bisa mengandalkan douqi yang luas untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya, sepertinya kekuatan sosok yang disebut Tianzun ke-9 ini, kemungkinan berada bintang 8 Douzun. "Tuan, selamatkan saya," kata Taixing buru-buru berteriak saat melihat Tai Beng yang tiba-tiba muncul. Tianzun ke-9 itu menatap Xiaoyan dengan samar sebelum mengerutkan keningnya saat melihat lubang hitam yang dengan cepat menyebar. "Itu sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian," kata Tianzun ke-9 dan mengayunkan tangannya setelah itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan akhirnya berubah menjadi penghalang hujan saat telapak tangannya meraih bahu Taixing dan menariknya. Kilatan dingin melonjak di mata Xiaoyan saat melihat itu, douqi di tubuhnya melonjak dengan liar menyebabkan kecepatan penyebaran lubang hitam juga meningkat dan sekejap mata menghantam tirai hujan menyebabkan tirai hujan segera runtuh dan tetesan hujan yang menembus langit benar-benar tertelan ke dalam lubang hitam. Di saat yang sama kecepatan lubang hitam meningkat dan segera mengejar di depan mata Taixing yang ketakutan ketika lubang hitam akhirnya mencapai kakinya. Jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut Taixing saat lubang hitam mencapai kakinya. Tai Beng mendengus dingin dan mengabaikan jeritan menyedihkan dari Taixing saat dia terus menarik Taixing dan meningkatkan kecepatannya. Setelah jarak yang agak jauh dari lubang hitam, Tai Beng berbalik dan melihat kaki Taixing yang sudah benar-benar putus, bahkan tidak sedikit pun darah yang muncul, seolah kedua kakinya telah ditelan sepenuhnya ke dalam lubang hitam. Matanya sekali lagi beralih ke wajah Taixing yang pucat, bahkan napasnya menjadi sedikit lamban. Dengan kehilangan kedua kaki dan tangannya, setan tua Taixing bisa dianggap sudah lumpuh. Benar-benar taktik yang mematikan, pikir Tai Beng dengan sedikit kesungguhan muncul di wajahnya saat melihat itu dan menggelengkan kepalanya. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat dengan cepat. Dengan kekuatannya dia tidak ingin dengan paksa menghancurkan lubang hitam atau dia akan menderita kerugian. "Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan setan tua itu," teriak Xiaoyan dengan dingin saat melihat kecepatan Tai Beng meningkat. Douqi di tubuhnya melonjak dan dia tiba-tiba mengepalkan tangannya menyebabkan kecepatan lubang hitam dinaikkan hingga batasnya, akhirnya menghantam dada Taixing hingga memuntahkan darah dan tewas seketika di depan banyak tatapan ngeri sekitarnya. Tai Beng akhirnya berhenti saat melihat Taixing tewas, tatapannya dengan dingin menatap lubang hitam yang menghilang sebelum berhenti pada Xiaoyan. "Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, saya sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Douzun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao bisa hidup lagi?" kata Tai Beng dengan suram. Xiaoyan tidak menjawab dan hanya menatap Tai Beng di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru bahkan rambut berwarna biru dan kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat. Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga kuno Hei King yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan, sungguh luar biasa jika garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa menjadi seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk menjadi Xiao Xuan kedua, gumam Tianzun dengan pelan dan menggelengkan kepalanya. Garis keturunan yang terbuang, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Dari kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. "Tidak apa-apa jika kamu memiliki keraguan, seseorang akan menjelaskan padamu setelah kamu dikirim ke Sekte Jiwa," kata Tai Beng tersenyum tipis sebelum melirik Taixing yang hanya memiliki dada yang tersisa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan douqi biru melonjak dari telapak tangannya dan membungkus sisa tubuh Taixing menjadi kristal. Dengan jentikan tangannya kristal es pecah sebelum meledak berkeping-keping. "Kamu harus bertanggung jawab atas kematiannya,"
kata Tai Beng menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat mendengar itu. Douqi di tubuhnya dengan cepat melonjak dan api surgawi mulai menggumpal di tangannya. Saya tahu kalau kamu memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun itu tidak cukup, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri yang mulia ini. Karena itu, kamu harus pergi denganku ke Sekte Jiwa Hidup atau Setengah Hidup, kata Tai Beng berbicara tanpa ekspresi. Aku tidak percaya itu, kata Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, meskipun dia merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Sayap dikepakkan dan tubuhnya segera melesat ke belakang menyebabkan banyak bayangan muncul di langit. Tai Beng menggelengkan kepalanya saat melihat Xiaoyan melesat, ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat Tai Beng sudah muncul di depannya dari jarak yang cukup dekat. Aku sudah mengatakan bahwa taktikmu tidak berguna, kata Tai Beng dengan acuh tak acuh. Douqi biru di tangannya melonjak sebelum akhirnya telapak tangan dingin meluncur dengan keras ke arah Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.